yang kami tawarkan gitu. Ada pemeriksaan bebas TB, bebas TBC. Ada di satu keluarga itu ibunya gendong bayi, bapaknya ngerokok, itu kan nggak bagus. Jadi harus masuk, matahari harus masuk. Ya, jangan malas untuk kena matahari pagi. Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Bersama Dokter Spesialis Paru Pulmonologi Rumah Sakit Dr. Sarjito, Dr. Hendris Utama Citra Wahyudin, SPP, Direktur Rumah Sakit Paru Respira, Dr. Tristiana Kusumadewi, SPPD. Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, Arni Tias Palupi, ST. Halo Sobat Sehat, salam sehat. Kita berjumpa kembali di Discuss, diskusi kesehatan persembahan dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahagia rasanya saya Artika Amelia dapat kembali hadir menyapa Anda 1 jam ke depan. Nanti kita akan berdiskusi bersama dengan narasumber yang sangat istimewa yang nanti akan saya temui. Beliau ini adalah tamu-tamu yang sangat luar biasa. Tapi sebelumnya Sobat Sehat, kalau kita berbicara nih di tahun sepanjang 2025 tercatat ada 6.300 kasus TBC. Belum lagi ini ada lonjakan kasus asma dan juga ada penyakit obstruktif kronis atau PPOK hingga ada juga kanker paru yang dipicu oleh kepungan polusi udara perkotaan. Kemudian selain itu juga ada tren gaya hidup yang modern saat ini seperti misalnya penggunaan rokok elektrik dan juga vape di kalangan remaja. Nah, hari ini nanti kita ingin ketahui bersama nih bagaimana medical check up paru, kemudian model awal langkah hebatmu. 3 orang narasumber yang nanti akan bergabung dengan saya. Yang pertama, beliau adalah Ibu Arni Tias Palupi, ST dari Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian ada juga Dr. Hendris Utama Citra Wahyudin, SPP. Beliau ini adalah dokter spesialis paru dan juga ada Dr. Tristiana Kusumadewi, SPPD, Direktur Rumah Sakit Paru Respira. Nah, seperti apa perbincangan menarik kita? Tentunya untuk Anda Sobat Sehat, jangan kemana-mana, ikuti saya terus hanya di Discuss, diskusi kesehatan, persembahan dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti janji saya tadi, Sobat Sehat, kali ini sudah ada 3 orang narasumber yang bersama dengan saya. Nanti kita akan berdiskusi terkait medical check up paru, modal awal langkah hebatmu. Nah, yang sangat luar biasa kali ini sudah hadir. Yang pertama mungkin dari sebelah saya dulu ya, ada dokter yang cantik. Ini ada Dr. Tristiana Kusumadewi, SPPD. Beliau ini adalah Direktur Rumah Sakit Paru Respira. Dokter Ana, kabar baik dokter? Baik, terima kasih. Sehat, bahagia ya dok ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Kemudian juga yang selanjutnya, beliau adalah Dr. Hendris Utama Citra Wahyudin, SPP. Beliau ini dokter spesialis paru. Dr. Hendris juga kabar baik ya dok? Alhamdulillah kabar baik. Iya, ini harusnya paru-parunya juga sehat ya? Insya Allah, insya Allah ya. amin. Semoga Oke. selalu sehat. Baik, terima kasih dan juga sangat luar biasa di tengah-tengah kesibukannya beliau juga menyempatkan untuk hadir bersama dengan kita. Beliau dari Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Arni Tias Palupi, ST. Bu Arni, sehat, bahagia? alhamdulillah Mbak Tika. Oke, terima kasih ya Bu hadir di Sama-sama. sini. Ini dari rapat ataupun juga habis kunjungan nih tadi? Habis temu warga. Temu warga. Nggih. Oke, matur nuwun sudah hadir di sini. Kita langsung saja pemirsa untuk berbincang di kesempatan kali ini. Saya langsung yang pertama mungkin ke Dr. Hendris terlebih dahulu terkait medical check up paru. Nah, ini sebenarnya seberapa pentingkah untuk kita nih, Dok? Silakan. Ya, baik Mbak Tika dan Bu Dirut dan juga Bu Arni selaku Dewan dari DPRD Provinsi ya. Jadi medical check up ini atau cek kesehatan rutin untuk respirasi ini sangat penting sekali. Apalagi pada orang-orang tertentu yang memiliki faktor risiko. Itu nomor 1, wajib ya. Misalnya salah satunya ada pada orang yang perokok. Oke. Ya, itu atau orang-orang dengan adanya komorbid ya, komorbid terhadap suatu penyakit infeksi misalnya diabetes mellitus ya, gagal ginjal itu juga penting dan juga adalah orang-orang yang memiliki keturunan baik asma ataupun kanker paru pada keluarga. Nah, jadi kenapa sih medical check up ini penting? Karena tujuan kita dari medical check up adalah menata laksana pasien sejak dini. Itulah fungsinya medical check up. Oke. Iya, kalau perlu malah lebih baik lagi screening. Screening itu adalah posisi di mana ketika seseorang belum mengalami kondisi klinis sakit.
Oke, jadi belum ada gejala. screening dulu baru dilakukan Iya. medical check up begitu, Dok? Iya. Lebih baik screening sebenarnya. Heeh. Nah, jadi kalau kita lihat di jalurnya medical check up, itu medical check up itu adalah kan salah satu upaya screening sebetulnya, medical check up. Karena apa? Medical check up itu dilakukan pada orang yang sehat. Sebenarnya itu suatu upaya screening. Iya. Dia sehat, tidak ada gejala, dilakukan medical check up. Nah, salah satunya adalah paru. Begitu ya, Bu Dirut ya. Mungkin banyak kalau medical check up yang lain sering ya, Bu Ardi ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya deteksi dini. Deteksi dini adalah ketika seseorang sudah memiliki gejala. Wah, itu wajib. Itu apalagi itu harus medical check up itu. Nah, jadi MCO ini adalah suatu upaya screening atau melihat kondisi pasien yang tidak ada keluhan penyakit atau gejala penyakit. Oke. Misalnya kalau dalam hal ini adalah MCO paru, berarti tidak ada sesak, tidak ada batuk, tidak ada nyeri dada, Wow. tidak ada batuk darah. Dia dengan sadar melakukan screening. Iya. Berarti- Tujuannya apa? Ketika ditemukan sejak dini, maka penyakit dapat diatasi sejak dini pula. Dan kemungkinan keberhasilan daripada kesembuhan juga lebih baik. Oke. Itu tujuannya Baik, nah sebetulnya. Dok, ini berarti kalau misalnya nih kita sehat nih, kayaknya memang nggak ada sesuatu di dalam tubuh kita, ya Iya. sudah kita harus tetap melakukan screening. Alangkah baiknya seperti Iya, itu. alangkah baiknya seperti itu. Karena bagaimanapun kita tahu bahwa paru ini kan organ, kalau kita bicara MCU paru, paru adalah organ di dalam tubuh kita satu-satunya yang langsung berinteraksi sama dunia luar. Ya, mungkin yang lain misalnya kalau mulut, kalau lambung, dia masuk dulu ke mulut. Di situ Iya. ada proses pencernaan, ada perlindungan dari asam lambung dan sebagainya. Nah, tapi paru, apa yang terhirup oleh hidung kita itu langsung masuk ke paru. Walaupun ada pertahanan-pertahanan mekanis yang dilakukan oleh tubuh kita seperti adanya bulu-bulu hidung, ya, mukus selier, ya, itu juga mempertahankan kondisi agar tetap stabil gitu. Tapi jangan lupa bahwa paru adalah satu-satunya organ dalam tubuh kita yang langsung berinteraksi sama dunia luar. Oke. Jadi tidak ada salahnya kita melakukan screening atau melakukan medical check up untuk kondisi paru kita atau respirasi. Apalagi sekarang Bu Dirut ya dan Bu Arni, kita tahu bahwa polusi Iya, tinggi. betul. Kita mungkin bukan perokok utama, tapi di sekeliling kita merokok. Seperti itu ya. Itu sangat perlu kalau saya rasa medical check up paru seperti itu. Oke, baik. Nanti lanjut lagi ya, Dr. Hendris. Ya. Siap. Saya ke Dr. Ana. Dok, ini kalau kita ngomongin tentang paru-paru nih, banyak sekali tadi disampaikan. Kita juga pengen tahu nih sedikit, kita flashback ke pelajaran IPA deh. Fungsi paru-paru ini apa sih sebenarnya untuk tubuh kita? Sebegitu pentingnya kah untuk diri kita ini juga, Dok? Iya. Kalau fungsi paru itu seperti tadi yang disampaikan Dr. Hendris ya, itu pertama paparan memang langsung dari luar. Kemudian fungsi paru sendiri kan dia akan menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sehingga memang di situ dari saluran nafas, kemudian masuk ke organ paru sampai bronkus saluran nafas, kemudian ke alveolus, paling ujung disitulah tempat pertukaran. Sehingga memang harus paru-paru itu harus bagus, harus sehat. Dan benar harus dijaga begitu ya, Betul, Dok, harus ya. dijaga dari kecil sampai dewasa hingga tua tuh kalau bisa paru-paru kita tuh dalam kondisi fit. Oke, gitu ya. baik. Nah, kita pengen ngomongin juga tentang Rumah Sakit Respira juga. Ini kan merupakan salah satu rumah sakit rujukan seperti itu ya. Kita pengen tahu untuk layanan MCU yang ada di sana itu apa aja sih, Dok? Ya, di Respira tuh sekarang ada tawaran untuk pemeriksaan MCU paru ya. Kita beri nama Sinapas. Siaga Napas Sehat. Gitu. Jadinya ada beberapa yang kami tawarkan gitu. Ada pemeriksaan bebas TB, bebas TBC. Bebas TBC itu ada pemeriksaan dari ronsen, kemudian ada pemeriksaan dahak gitu ya. Kemudian nanti bertemu dengan dokter spesialis paru. Kemudian juga ada untuk kanker paru gitu, untuk kanker paru gitu. Itu dari ronsen hingga CT scan. Kemudian untuk paru kerja itu nanti ada pemeriksaan spirometri. Jadi untuk menilai berapa persen sih fungsi paru gitu. Jadinya dari Respira sendiri ada spirometri, ronsen, kemudian CT scan. Lengkap ya di sana. Cukup lengkap. Oke, baik. Kemudian kalau untuk pemeriksaan untuk MCU sendiri ini berapa lama dan juga prosesnya seperti apa, Dok? Mungkin juga bisa digambarkan untuk sobat sehat. Iya, kalau untuk ronsen torak sih selesai ronsen paru ya, kita bilang ronsen paru atau ronsen torak 2 jam sudah selesai. 2 jam ya? Ya, Oke. untuk pemeriksaan dari mulai datang
Kemudian apalagi kalau datang sudah pendaftaran online gitu, langsung kita ada fasilitas fast track sebenarnya, ada fasilitas percepatan sehingga pasien tidak tercampur dengan pasien-pasien yang memang sakit. Itu gimana? VIP sendiri begitu atau bagaimana sih dok? Enggak, dia langsung daftarnya via online, kemudian Online. nanti datang ke rumah sakit, langsung sudah diarahkan untuk pemeriksaan apa yang dikehendaki. Bisa ronsen, bisa pemeriksaan fungsi paru atau CT scan, kemudian nanti pasien menunggu, kemudian ketemu dengan dokter spesialis. Untuk hasil-hasil bisa via online, email atau aplikasi. 2 jam ya kurang lebihnya seperti Iya, itu satu ya. hari selesai lah Satu yang hari jelas ya. selesai. Kalau pasiennya banyak kan kita juga nggak 2 jam Iya. gitu ya. Kalau pasiennya yang jelas 1 hari selesai. Oke, baik. Nah ini langsung bisa meluangkan waktu nih. Besok saya harus screening nih, mendingan sekarang daripada ditunda-tunda gitu kan Iya, dokter ya. betul. Oke, sekarang saya ke Bu Arni nih. Iya. Bu Arni kadang tuh orang anggap aduh mau MCU tapi kita tuh mahal gitu loh. Nah kemudian bagaimana? Ada nggak kebijakan dukungan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nih khususnya ya, agar layanan ini harganya lebih terjangkau oleh masyarakat? Nggih, terkait hal itu memang di jaminan kesehatan sudah ada fasilitasnya nggih, Bu Dokter Ana. Dalam artian kami sebagai perwakilan dari masyarakat selalu menampung apa yang menjadi harapan dari masyarakat di Kabupaten Bantul ataupun di Daerah Istimewa Yogyakarta, karena kebetulan saya dari Dapil Bantul. Ya. Kenapa tadi saya menyampaikan dari Bantul, itu bagaimana agar masyarakat yang pertama itu aware akan kesehatannya dulu. Kalau dia aware, otomatis dia akan berusaha mencari informasi bagaimana bisa menggunakan jaminan kesehatannya dengan semaksimal mungkin. Karena kadang kan orang itu justru takut, Mbak. Ya. Kalau mau MCU kan, Iya. mereka baru nanti pas posisi parah baru datang ke rumah sakit, akhirnya tindakannya tidak bisa maksimal. Makanya pertama dengan adanya kegiatan podcast seperti sore hari ini, kami datang menyampaikan informasi kepada masyarakat, baik itu melalui podcast, sosialisasi, bagaimana agar masyarakat yang pertama aware dulu terhadap kesehatannya. Khususnya bagi lingkungan-lingkungan yang tadi disebutkan oleh Dr. Hendris yang mempunyai risiko tinggi di dunia perokok, mungkin di pekerja pabrik, Iya. atau di tongkrongan-tongkrongan yang sering nongkrong itu ya. Ngangkring nih, biasanya angkring kan ada. Itu kan paparannya tentang rokok dan asap rokok juga polisi kan juga terlalu tinggi. Makanya kami berterima kasih sekali kepada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, program podcast sore hari ini kita bisa mengajak masyarakat untuk aware terhadap kesehatannya dan memanfaatkan jaminan kesehatan untuk melaksanakan MCU itu tadi. Oke, baik. Nah, ini kan Bu Ari kan juga dekat nih dengan masyarakat yang ada di sekitar. Iya. Nah, kita lihat juga tingkat kesadaran masyarakatnya sendiri seperti apa sih untuk melakukan screening ataupun juga melakukan MCU saat ini? Apakah mereka udah dengan kesadaran pribadi atau memang harus menunggu sakit dulu atau bagaimana, Bu? Kalau kita melihat langsung kondisi yang ada di lapangan. Kalau yang di lapangan itu tadi Mbak, rata-rata pada takut Mbak. Takut, ya? Kalau tahu sakitnya apa gitu. Mereka malah justru hanya googling. Saya kok tiba-tiba gejalanya seperti ini ya, sakit apa ya, begitu tahu mungkin di situ di Halodoc atau apa tiba-tiba Anda sakit kanker paru gitu, malah justru mereka terus menutup diri. Aduh, Padahal nggak boleh lo mendiagnosa sendiri itu nggak boleh loh. Harusnya kan datang ke rumah sakit, fasilitas kesehatan, mulai dari Vaskes 1 terus sampai ke rumah sakit untuk tahu seperti apa dan bagaimana penanganannya. Jadi kami terjun ke masyarakat baik melalui reses, melalui sosialisasi, podcast untuk bisa mengajak masyarakat, ayo kita deteksi sedini mungkin apa yang ada di tubuh kita. Khususnya bagi usia yang sudah 35 ke atas ya Dok. Ya. Aduh, ini udah mulai ini nih kayak. Harus mulai juga untuk screening diri apa yang kurang baik agar bisa nantinya dibenahi. Kalau memang sudah bagus ya bisa dipertahankan ya. Oke, kalau misalnya memang ada sesuatu kan langsung ada tindakan selanjutnya apa gitu ya. Karena kalau sudah parah otomatis ya mahal Mbak. Iya. Kalau masih sedini mungkin kan masih bisa tertangani. Oke, baik. Nah, ini Dokter Hendris nih yang langsung ketemu dengan pasien. Mungkin yang selama ini yang dokter temui juga di lapangan tuh seperti apa sih Dok? Apakah memang pasien-pasien memang sudah ada yang mereka nih sadar akan dengan sendirinya untuk periksa ataupun memang sudah di tahap ya ini tuh sudah berbahaya loh kok malah baru periksa atau Bapak Ibu atau bagaimana nih Dokter? Iya, Mbak Tika, Bu Dirut dan Bu Arni. Jadi memang kalau kita lihat di rumah sakit, ini kalau settingannya rumah sakit ya Bu Dirut, itu banyak pasien yang kondisinya hadir itu sudah stadium lanjut Wow. atau sudah sakitnya sudah
di fase akhir, baik itu kanker paru, baik itu penyakit paru obstruktif kronik, ya, ataupun asma dan sebagainya, tuberkulosis, ya itu baik sudah kemana-mana. Nah, memang kita sangat menyayangkan. Tentu harapan kita adalah semakin dini itu semakin baik, karena tentu ketika tubuhnya semakin dini, apapun terapi yang diberikan, pilihan terapi itu yang terbaik dan kondisi tubuhnya secara fit keseluruhan lebih baik menerima terapi. Seperti itu. Nah, tetapi tidak jarang juga pasien-pasien kita hadir itu dengan kondisi yang baik. Dalam artian mungkin tidak sengaja Mbak Tika saat melakukan MCU terus dari kantor yang biasanya tahunan ya Bu Dia, kan tahunan biasanya. Betul. Nah itu datang dengan kondisi wah ada nodul di paru. Nah sehingga waktu itu pernah kita lakukan low dose CT scan yang tadi Bu Dir sudah sampaikan. Nah terus selanjutnya kita lihat memang wah ini kondisinya sudah ke arah tumor, seperti itu kita lakukan tindakan-tindakan lebih invasif ya seperti bronkoskopi ya, kita lakukan tindakan dan ketemu ternyata itu adalah suatu tumor. Nah, karena nodulnya masih kecil, terus kita lakukan CT scan baik di dada, di kepala dan tulang-tulang yang lain itu tidak ada penyebaran, maka pilihan terapi yang terbaik adalah operasi. Oke. Yang dioperasi berarti di bagian? Iya, bagian tumornya. Nah, itu dilakukan operasi, ya di parunya itu dilakukan operasi dan itu bagus kondisinya sekarang. Dan itu adalah yang diharapkan sama kita. Karena apa? Kalau bisa kemoterapi itu, aduh itu terakhir deh. Iya. Kalau bisa selain itu kita tuh lebih baik. Tentu pasien punya harapan kan Mbak Tika. Nah, itu yang kita harapkan. Ataupun penyakit-penyakit obstruksi yang lain. Ketika sudah tadi Bu Dirut menyampaikan sudah dilakukan spirometri, sudah positif ke arah PPOK, kita terapi Bu Erni. PPOK-nya kita terapi dengan baik dengan dokter-dokter sejawat paru dimanapun rumah sakit berada ya, salah satunya di Respira. Nah, kita terapi dengan baik. PPOK itu apa dok? Penyakit paru obstruktif kronik. Nah, biasanya ini tinggi sekali pada perokok. Wah, ini dia. Nah, sekarang kan kita lihat nih, tren terbaru nggak cuma rokok, ada yang vape kayak gitu. Nah, itu gimana? Ada juga kalau zaman dulu kita kayak ada shisha gitu juga. Nah, itu bagaimana sih dokter kalau dari sisi kesehatan? Iya, sebenarnya semua itu kan jenis rokok. Baik rokok konvensional ataupun rokok elektrik. Bedanya satu, Mbak Tika. Kalau rokok konvensional, dia butuh waktu 10, 15, 20 tahun untuk menyebabkan suatu kondisi kanker. Baru terlihat. Tapi kalau penyakit paru obstruktif kronik dan sebagainya itu nggak perlu waktu lama. 5-10 tahun udah bisa kelihatan. Tapi kalau rokok elektrik, dia bisa dengan waktu cepat, tetapi dia bukan kanker yang sekarang dia timbulkan. Apa? Suatu cedera paru. Akut lung injury. Nah itu yang banyak. Beberapa kali di studio itu kita menemukan pasien sampai masuk ke ICU. Apa penyebabnya? Kita lihat ke belakang ternyata adalah penggunaan vaping yang overdosis. Karena apa? Karena vaping itu rasanya enak. Tapi tunggu dong. Wanginya enak. Tapi ternyata paru-paru pun juga bisa cedera. Kita cedera kan biasanya itu seperti apa? Gambaran cedera yang terjadi di paru-paru itu seperti apa? Jadi karena paparan asap-asap rokok tadi atau paparan asap-asap berbahaya atau bakaran-bakaran yang panas dari vaping tadi itu menyebabkan kondisi yang tadi Dokter Ana sampaikan, alveoli itu sampai terjadinya inflamasi dan peradangan yang sangat terus menerus. Akibatnya terjadi cedera. Iya, kita sebut sebagai cedera paru yang akut seperti itu. Nah itu banyak pada perokok yang elektrik. Waduh. Dan mereka yang misalnya tuh vaping kayak gitu juga wajib untuk melakukan medical check up juga, dok? Iya, betul. Dokter Ana nih, gimana dok? Iya, mestinya karena seperti tadi yang sampaikan Dokter Hendris ya. Sama-sama berisiko. Satunya karena kalau rokok konvensional ada nikotin segala macam yang kita tahu ada berbagai macam. Kalau di vape itu kan juga ada apa istilahnya karena elektrik ya, ada metalnya sebenarnya. Metalnya itu yang akan membuat cedera sehingga memang itulah diperlukan medical check up. Syukur-syukur malah nggak usah pakai. Gitu. Karena kan seperti tadi yang disampaikan bahwa polusi itu kita tidak bisa mengendalikan. Yang bisa kita kendalikan seperti tadi kebiasaan kita sendiri. Lifestyle ya. Oke, baik. Nah, tapi nih dok, kalau misalnya nih kita udah medical check up nih, kondisinya udah normal nih. Nah, apakah nanti kedepannya pasti juga akan normal baik-baik saja atau bagaimana? Dan perlukah medical check up lanjutan? Oke, kalau medical check up memang tertulis saat ini. Itulah kenapa dilakukan pemeriksaan saat ini hasilnya adalah sehat. Itulah hasil saat ini. Tapi setiap hari kan kita selalu
beraktivitas, kita betul. selalu terkena paparan. Paling sering polusi lah gitu ya. Jadi kita naik motor setiap hari, di rumah juga ada yang bakar-bakar sampah di kampung Iya. gitu kan. Kemudian kita nongkrong seperti tadi, kita nongkrong di angkringan, di kafe, ada yang kena asap rokok, kita perokok betul. pasif, apalagi yang perokok aktif. Jadinya tetap harus melakukan general check up atau medical check up secara rutin. Kalau untuk smoker idealnya 1 tahun sekali ya. Setahun Dok. sekali Iya. ya. Setuju, Untuk kita yang betul. normal, maksudnya kita ngerasa normal, kita ngerasa sehat gitu, Dok. Kalau sudah di atas 40 tahun lebih ya, 40 tahun itu memang idealnya sudah 1 tahun sekali medical check up. Oke. Apalagi yang berisiko. Beresiko ya, oke baik. Dan memang harus tubuh itu harus kita cintai juga ya. Betul. Jangan Iya, cuma mencintai setuju. orang lain gitu ya. Salah satu wujud cinta Iya, salah satu pada wujud diri sendiri cintanya adalah juga. medical check up. Oke baik, nanti kita akan bahas Setuju, lagi ya. Wah, Bu Rut. semakin seru banget nih obrolan Iya. kita bersama dengan Dr. Ana, Dr. Hendris dan juga Bu Arni. Tapi kita Siap. harus jeda terlebih dahulu, Sobat Sehat. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Discuss. Sobat Sehat, pernah gak sih kita benar-benar bersyukur atas setiap tarikan nafas kita? Seringkali kita baru menghargai nafas waktu dada kita rasanya udah mulai sesak. Setiap hari kita beraktivitas menembus polusi jalanan atau mungkin berselimut asap rokok dan uap vape yang kita anggap sebagai sebuah normalisasi dan terlihat keren di tongkrongan. Tapi tahu nggak sih, paru-paru kita itu organ yang luar biasa kuat buat menyembunyikan rasa sakitnya. Dia diam. Dia nggak paham mengeluh. Penyakit berat seperti penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK dan bahkan kanker paru seringkali berkembang tanpa ada gejala sama sekali di awal. Begitu gejala fisik mulai muncul dan kita batuk parah, biasanya fungsi parunya sudah mulai turun drastis. Jangan tunggu sampai terlambat. Sayangi diri sendiri, sayangi keluarga yang menunggu kita di rumah. Ubah pola pikir yuk. Datang ke rumah sakit bukan cuma saat fungsional tubuh kita sudah drop. Lakukan deteksi dini sebelum kerusakan itu sifatnya permanen. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih Sobat Sehat, Anda masih bersama kami di Discuss, Diskusi Kesehatan, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan semakin menarik untuk perbincangan kita hari ini. Tadi sedikit ya sudah dibahas tentang vape kemudian rokok. Nah kita pengen tahu juga nih dari kacamata Dewan ini seperti apa sih, kan sekarang ini banyak juga nih tren vape, kemudian rokok elektrik juga, kemudian marak di kalangan remaja. Nah itu bagaimana nih Bu Arni kalau menanggapi hal ini? Itu seperti kebiasaan buruk ya yang ada di masyarakat kita. Jadi yang bisa kami lakukan salah satunya adalah edukasi. Yang kedua memang sempat ada beberapa wilayah di daerah istimewa Yogyakarta ini menerbitkan tentang perda pengaturan merokok, bukan melarang merokok. Oke, peraturan ada maksudnya ada Iya. tempat-tempat tertentu yang Betul, diperbolehkan dan betul. tidak diperbolehkan ya. Di setiap institusi itu menyediakan ruangan khusus untuk bisa para perokok itu di situ untuk melakukan kegiatan merokoknya. Jadi tidak bercampur dengan orang-orang yang tidak punya kebiasaan merokok. Agar kami yang tidak punya kebiasaan merokok itu juga berhak untuk mendapatkan udara yang sehat. Sehat Gitu. ya. Jadi kami selalu terjun ke masyarakat, selain menyampaikan tentang perda tentang merokok itu juga menyampaikan tentang bagaimana tahu pola hidup yang baik, pola hidup yang sehat, di samping menjaga pola makan, terus menjaga istirahat, juga tentang kebiasaan jangan merokok ataupun vaping itu tadi. Oke, tapi ada nggak sih misalnya kayak program cek kesehatan gratis begitu, kemudian juga ini khususnya rencana juga ada pengaturan pengetatan penggunaan vape juga, itu ada nggak Bu rencana itu? Mungkin kedepannya ya, selain pengaturan-pengaturan yang lainnya yang ada di Yogyakarta ini, tapi fokus kita saat ini adalah mengedukasi dulu masyarakat untuk berpola hidup sehat itu tadi, dan kalau memang tidak bisa menghindar untuk merokok ya dia memiliki ruangan khusus, jangan bercampur dengan orang-orang yang memang mungkin sudah punya komorbid penyakit ataupun anak-anak kecil, baby segala macam. Kan kadang ada di satu keluarga itu ibunya gendong bayi, bapaknya merokok, itu kan nggak bagus. Jadi dari satu rumah tangga itu punya pengaturan tersendiri, kita sampaikan untuk
ya dipilah-pilah lah. Kalau memang bapaknya mau rokok ya di luar rumah. Biar yang di dalam rumah tidak terganggu aktivitasnya juga kesehatannya. Ataupun di saat kumpul warga itu juga ada waktu saat memang lagi rapat ya jangan merokok. Rokoknya nanti setelah rapat. Iya, memang berarti kesadaran diri ini harus tertanam sejak dini juga ya Bu ya. Makanya kita gencar itu melakukan ke masyarakat, terjun mulai dari kegiatan kumpul-kumpul ibu-ibu PKK, kemudian ibu arisan, bapak-bapak. Kadang pun kami juga sambang warga di pos ronda untuk bisa menyampaikan tentang bahayanya merokok dan vaping. Tanggapan dari masyarakat sendiri gimana Bu? Ya 50-50. 50-50 ya. Ada yang acuh tak acuh, ada yang alah Bu, mbok asah ngurusi sing rokok-rokok Bu, ngurusi negara saja. Kayak gitu. Tapi ya sekali lagi ya itu adalah apresiasi dari masyarakat ya harus kita terima dan jangan membuat kita pantang menyerah untuk tetap terus berupaya menyehatkan masyarakat. Oke, baik. Terima kasih Bu Arni. Nah, dokter ini kalau berarti perlu pemahaman dan juga kesadaran untuk masyarakat juga. Ini kan kita lihat fenomena saat ini juga banyak nih remaja juga yang ada yang rokok, ada yang nge-vape kayak gitu. Apa yang harusnya tertanam pada mereka bahwa sebenarnya ini tuh kalau kita lihat untuk jangka panjang itu tidak baik untuk kesehatan kita khususnya di paru-paru kita. Iya, baik Mbak Tika. Jadi sebenarnya memang merokok ini kan perilaku ya. Iya. Perilaku dari orang tua, Dek tolong beliin rokok. Iya lumayan dapat persenannya, dapat sisa Jadi duit. memang yang namanya kita merubah perilaku itu sulit. Oke. Ya, makanya kenapa mungkin salah satunya podcast ini dibuat oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, tapi yang paling penting adalah kita tadi Bu Arni sampaikan, kita terus mengedukasi. Ya, karena nyatanya data salah satunya di Kabupaten Sleman itu terbuka datanya. Ternyata usia mulai merokok makin merosot sekarang dari tahun ke tahun. Merosot gimana maksudnya, Dok? Dok? Dulu mungkin SMP, SMA, SMP. Sekarang SD pun sudah mulai dia coba-coba rokok. Nah, itu yang bahaya. Tentu di mana masa pertumbuhannya dia sedang tumbuh, dia rusak dengan asap rokok tadi yang dia konsumsi dan tentu perkembangan fisiologi pernafasannya itu tidak 100% optimal pasti. Karena apa? Harusnya fungsi parunya masih terus naik tapi karena dirusak oleh zat-zat beracun tadi tentu akan menurun. Dan sehingga tentunya anak muda sekarang banyak tuh yang sudah mulai yang namanya pra-PPOK. Itu sudah mulai banyak di masyarakat. Usia-usia sekitar 20-an sudah pra-PPOK. Belum lagi dari paparan asap rokok di lingkungannya. Yang tadi Bu Arni sampaikan di masyarakat. Tatanannya seperti itu. Dan yang paling penting adalah itu sudah jelas sebenarnya di pabrik, di iklan rokok itu. Benar. Merokok membunuhmu. Gitu kan. Dan itu sebenarnya sudah suatu kata-kata yang sangat menampol kalau menurut saya, sangat menampar seperti itu. Tapi ya lagi-lagi karena memang sensasi dari rokok itu menyebabkan suatu euforia, kesenangan, kebahagiaan, pikiran fokus, tapi itu semua bersifat semu. Lihat efek di belakangnya. Nah, makanya kenapa mungkin kami selalu mengedukasi, mungkin itu. Tapi bisa nggak sih yang misalnya kita edik nih sama rokok dan juga vape, kemudian kita mencoba untuk belajar untuk tidak ngerokok lagi, kemudian bersih, itu apa yang harus dilakukan? Sangat bisa. Nanti sahabat-sahabat di rumah ya, itu bisa datang ke dokter-dokter paru, ya baik di salah satunya di Rumah Sakit Respira, itu bisa kita bantu. Bagaimana caranya melakukan terapi berhenti merokok? Ada terapinya? Ada Bu Dirut nih. Oke, gimana nih Bu Dirut? Ini menarik sekali mungkin untuk ibu-ibu juga nih yang pengen suaminya berhenti merokok ini bisa ke situ juga ya, silakan. Ibu-ibu yang pengen suaminya, anaknya terutama juga, ya. Iya, betul. Anak-anak ini yang seperti tadi Dokter Hendri sampaikan, anak-anak SMP, SMA, bahkan SD sudah ada yang mencoba merokok karena biasanya kalau anak SD, anak SMP yang dilihat adalah orang tuanya, bapaknya gitu ya. Jadinya memang untuk program itu di Respira ada konseling berhenti merokok. Ya, konseling berhenti merokok. Kemudian biasanya di Respira tuh diundang sama SMA, SMA gitu. Salah satunya ada pemeriksaan
CO analyzer. Jadinya itu alat untuk menganalisis karbonnya itu dioksida. seberapa Oke. gitu. Nanti itu modenya cuman niup gitu, ditiup. Apa nanti yang ditiup nih, Dok? alatnya, Oh, ada alatnya alat CO ya. analyzer ini sebuah alat yang memang digunakan untuk mendeteksi. Nanti bisa niup, terus nanti ada 1, 2, 3, 4. Nanti semakin tinggi angkanya, berarti memang kandungan karbonnya di saluran nafas itu tinggi. Itu berarti sehat atau nggak sehat? Kalau semakin nanti misalnya angkanya 4 atau 5 gitu, itu sudah risiko. Wah. Berarti memang karbonnya tinggi gitu. Biasanya kalau kami diundang untuk konseling di sekolahan-sekolahan gitu, biasanya kami bawa alat itu. Nanti silahkan ada beberapa anak untuk coba gitu, yang biasanya kayak kita tantang nih gitu. Anak-anak yang smoker gitu. Biasanya nanti mereka tiup gitu, begitu tiup nanti langsung 4 atau 5 gitu. Nah gitu. Itu di sekolah-sekolah begitu? Iya. Kalau yang Atau kalau konseling ada yang datang di rumah sakit bisa. di rumah sakit juga bisa Ya, nanti konseling, nanti yang penting kan memang niat ya. Niat, Dan ya. nanti kita memang motivasi. Diberikan oleh dokter, kemudian untuk selain dokter juga ada tenaga yang memang untuk profesional yang untuk konseling. Kayak ada semacam hipnoterapi gitu juga yang dilakukan atau mungkin Kalau metodenya edukasi, berbeda? yang jelas edukasi. Ya. Edukasi, kemudian salah satunya juga menggunakan alat CO analyzer. Jadinya pasien tuh sudah tahu, oh saya di posisi ini sekarang gitu. Oke. Nah, ini kalau misalnya nih Dok, ada pasien nih yang datang ke rumah sakit nih, kemudian juga MCU nih hasilnya ada paru-parunya misalnya menunjukkan ada gangguan paru ringan. Apa yang nanti selanjutnya tindakan yang akan diberikan? Kalau memang dari pemeriksaan medical check up ada gangguan ringan, otomatis kita rekomendasikan. Rekomendasikan kalau memang biasanya kalau medical check up kan memang pakai umum ya, pakai umum, kemudian nanti kita rekomendasikan bisa menggunakan pemeriksaan lanjutan, nanti bisa dengan BPJS. Nanti ke fase 1 dulu seperti tadi yang Bu Arni sampaikan, ke fasilitas terdekat, puskesmas atau klinik, kemudian dirujuk ke rumah sakit. Monggo nanti rumah sakitnya yang terdekat dengan rumah. Kalau memang di sekitar Bantul, silakan datang ke Respira untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Itu misalnya seperti tadi yang Dr. Hendri sampaikan, kalau medical check up misalnya ronsen paru gitu ya, kemudian nanti didapatkan nodul, otomatis ada pemeriksaan lanjutan berupa CT scan, kemudian ada bronkoskopi, teropong dari parunya, itu nanti bisa dilakukan untuk pemeriksaan lanjutan, sehingga memang bisa ditata laksana secara dini. Berarti memang sangat lengkap begitu ya Bu, alat-alat yang ada di sana ya. Langsung bisa ketemu Dokter Ana juga nanti? Oh, nanti dengan dokter spesialis paru ya. Kami punya dokter spesialis dokter paru. spesialis ya. Dokter Ana sibuk. Sibuk ya. Tapi luar biasa loh, ini dokternya benar-benar memberikan informasi, banyak informasi gitu kan untuk sobat sehat. Apalagi nanti kalau kita ketemu langsung bersama dengan beliau-beliau untuk konsultasi begitu. Nah, sebelum ke Bu Arni, saya lagi nih ke Dokter Hentis. Dok, ini kalau misalnya nih kita pengen tahu selain tadi ya ada screening ataupun juga medical check up, yang dirasakan tuh seperti apa sih kalau misalnya ternyata paru-paru kita ada sesuatunya gitu. Jadi yang harus diwaspadai ya Mbak Tika ya, yang harus diwaspadai itu yang pertama adalah keluhan-keluhan yang berasal dari sistem respirasi atau saluran pernafasan. Apa yang paling sederhana? Batuk. Nah, masalahnya masyarakat kita ini sudah biasa ya, Dokter Ana ya, dengan batuk-batuk ini sudah biasa. Nggak apa-apa, yo rokok yo batuk, kan seperti itu. Nah itu hati-hati, ya. Jadi batuk, apalagi batuknya sudah bertahun-tahun, berbulan-bulan bertahun-tahun dengan dahak. Nah itu harus kita waspadai. Biasanya kalau beliau adalah latar belakangnya perokok, biasanya akan ada batuk berdahak. Ya, mungkin dahaknya putih atau kekuningan. Nah, itu tanda-tanda dari salah satu sudah ada kelainan dari proses peradangan yang bertahun-tahun, kelainan saluran nafas yang menyebabkan adanya adanya dahak tadi. Dan itu tidak bisa hanya misalnya untuk diberikan obat batuk biasa saja. Oh, tidak bisa. Nanti begitu dikasih obat batuk, mungkin pasiennya akan beli obat batuk di warung atau di apotik. Setelah itu nanti dia gitu lagi. Nah, nanti barulah berobat pasien-pasien itu. Nah, yang kedua itu adalah sesak nafas. Nah, kadang pasien itu datang sudah terengah-engah. Sesak Pak, boten dok. Jadi definisi sesak pasien itu beda. Nah, itu gimana dokter? Nah, jadi sesak itu kalau pada pasien-pasien yang dalam hal ini misalnya perokok ya. Dalam hal ini pasien perokok ya. Itu kita harus pastikan sesak nafasnya ini biasanya kalau ke arahnya penyakit paru obstruksi kronik, itu dia gradual meningkat makin parah Pak. Contoh, misalnya tahun lalu saya masih bisa naik ke lantai 4 tanpa berhenti. Tahun ini kok
cuma 3 lantai. Waduh, ini harus waspada Nah, ya. terus tahun depan itu Iya, lebih bahaya lagi. Sampai biasanya saya jalan Dok 100 meter itu ke masjid dari rumah itu tanpa berhenti. Sekarang kok saya berhenti. Nah, sampai yang terekstrim mau buka kancing itu nggak kuat. Karena apa? Saking sesaknya. Karena aktivitas di tubuh kita itu perlu gerakan dari paru, perlu gerakan dari jantung. Nah, itu harus diwaspadai. Dan yang ketiga itu adalah kalau ada keluhan nyeri dada, itu harus diwaspadai. Mungkin kalau kita di awal mungkin ya Bu Dirut Bu Arni sudah paham kalau nyeri dada kiri, wah jantung. Tapi kita kadang tidak paham nyeri dada di bagian yang lain. Atau yang tidak bisa kita tunjuk gitu. Pokoknya apalagi saat ambil nafas nyeri, nah itu hati-hati. Ya jangan-jangan ada suatu infeksi atau peradangan di pembungkus paru misal, atau di paru. Nah yang terakhir itu adalah batuk darah. Nah, Batuk darah? Iya, batuk darah. Biasanya pasien dengan kondisi batuk darah aware. Mereka akan langsung ke rumah sakit, akan langsung ke poli paru, akan langsung ke puskesmas. Kenapa? Karena takut batuk darah. Apa itu? Apa? Iya, karena Sama TBC gitu? Sama iya, nggak? pasien takut dengan darah kan. Jadi dianggapnya, oh udah bahaya nih sakit saya, makanya langsung berobat. Tapi keluhan 3 yang tadi saya sebutkan, batuk kronik berdahak, sesak nafas, nyeri dada itu kadang nggak berobat. Makanya datang ke kita sudah terlambat. Tapi begitu batuk darah datang. Batuk darah itu bukan hanya infeksi. Infeksi mungkin TBC terbesar. Tapi ada juga non infeksi. Apalagi kalau perokok, hati-hati. Kanker paru. Kadang batuk darahnya nggak merah segar. Tapi batuk darahnya kecoklatan atau kehitaman. Kehitaman, iya. Ya kadang ya agak-agak pekat gitu ya, coklat biasanya. Itu biasanya berasal dari paru. Lengket di dahak gitu ya Bu Dirut. Itu keluhan harus waspada. Terus ditambah lagi dengan keluhan selain keluhan respirasi 4 tadi, keluhan umum. Apa keluhan umumnya? Misalnya berat badannya turun. Secara drastis. Drastis. Wah. Ya, itu paling sering. Iya. Ya, kadang cuma batuk-batuk berat badan turun. Suara serak. Gitu ya, berat badan turun. Turunnya nggak normal. Sebulan itu turun 10 kilo, sebulan turun 12 kilo, 8 kilo, itu pasti nggak normal. Orang normal turun paling besar itu 10% itu gede banget gitu ya. 1-2% itu udah besar gitu ya orang normal. Nah terus apalagi demam-demam, mungkin yang tidak tahu kondisinya kok demam-demam terus ya, rasanya nggak nyaman badan. Demam sumer ya. Demam orang Jawa sumer bilangnya itu sumber-sumber. berarti, berarti bukan yang panas banget Enggak gitu? yang panas, tapi wah itu harus segera tuh Bu Dirut ya, ke rumah sakit, ke poli Bu Arni ya, seperti itu. Nah itu yang paling sering seperti itu ya, dimana kondisi makan biasa, berat badan turun. Iya. Ya, dan 5L ya Bu Dirut ya, letih, lesu, lunglai, lemah, loyo. itu sering. Itu tanda-tandanya gitu ya? Iya, itu udah nggak semangat gitu. Iya. Dan biasanya kita juga sebagai anggota keluarga, misalnya ada ayah kita perokok berat atau apa, kita sebagai anak juga tuh, kok bapak udah agak ini ya, itu jadi nggak cuma pasien, yang aware juga. Mungkin tadi salah satunya Bu Arni turun ke masyarakat, lingkungannya dibikin aware, PKK dibikin aware, seperti itu. Makanya salah satunya mungkin agak sedikit melenceng Bu Dirut ya, Bu Arni salah satunya kita dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia cabang Jogja juga mendapat dauh dari Ngarso Dalem untuk membimbing masyarakat sampai ke level masyarakat. Jadi kita mengajari kader kesehatan. Yang dimana ketika kader itu sudah diajari tentang kanker paru, PPOK, tuberkulosis, asma, berhenti merokok, minggu depannya mereka ajak lagi itu pasien yang diduga oleh ibu-ibu kader yang tahu lingkungan itu diperiksa. Dan ternyata sudah 2 tempat di Sleman dan di Kulon Progo itu kurang lebih 10% positif ada kelenannya. Bahkan di Sleman 1 ada yang pasien kanker paru saat ini sedang kita kemoterapi di Sarjito. Sampai dengan kemoterapi? Itu masyarakat yang kita ajarkan. Jadi makanya tadi Bu Arni sampaikan, kita senang sekali ya Bu Dirut ya. Tentu dengan harapannya dengan ibu-ibu PKK seperti itu nanti bisa lebih teman-teman yang ada di rumah sakit, kami yang ada di rumah sakit itu bisa lebih bahagia, dalam artian tentu prognosis angka luarannya akan lebih baik kalau secara dini. Nah makanya tadi salah satunya Bu Arni luar biasa. Mantap Ini ya. berkat dukungan dari Dinas Kesehatan juga Dewan juga begitu ya. Jadi memang kalau mengatakan masalah kesehatan itu nggak bisa satu. Harus semua turun stakeholder. Dan kita semua harus turun langsung.
Nggak bisa kita cuman menyuruh, dokter parunya nyuruh, Bu Dirut nyuruh, enggak. Tapi Bu Dirut pun turun-turun langsung juga. Betul. Ya gitu, jadi luar biasa. Kolaborasi semua. Kolaborasi semua. Ini udah harus kolaborasi yang bersatu. tepat begitu ya, Iya. dan juga butuh dukungan masyarakat juga nih Betul. pastinya juga. Nah, Bu Arli ini kalau kita lihat juga ternyata kan ada anggaran dari dana alokasi umum atau DAU yang sudah dialokasikan untuk cek kesehatan gratis. Nah, kita lihat juga dari fungsi pengawasan dari Komisi DPRD DIY sendiri untuk memastikan bahwa puskesmasnya dari pelosok-pelosok juga ini memiliki kualitas yang sama untuk mendapatkan cek kesehatan. Itu bagaimana, Bu? Kami ada program yang namanya KDD, kunjungan dalam daerah. KDD, oke. Ya, jadi kami secara berkala itu biasanya tematik, misalnya untuk 1 bulan ini kita ke puskesmas. Itu mulai dari yang ujung utara di Sleman sampai yang ujung selatan di Kulon Progo kita datangi. Yang otomatis yang memang memiliki kasuistis tertentu. Ya, kalau di Bantul kemarin ada 1 puskesmas itu yang mengembangkan tentang obat herbal. Nah, itu kita juga datang ke sana. Harapannya nanti kami dari institusi DPRD atau perwakilan dari masyarakat DIY itu bisa berembuk bareng dengan segala stakeholder yang ada di bidang kesehatan untuk meramu seperti apa yang memang pas untuk nantinya kita launching ke masyarakat. Baik itu program kesehatan atau mungkin jaminan kesehatan. Jadi kami selalu berusaha membuka telinga selebar mungkin, membuka mata juga meskipun mata saya sipit, saya paksa untuk saya buka untuk bisa melihat kondisi yang ada di masyarakat secara real time itu seperti apa. Jadi bukan hanya Jarini, Kandani gitu enggak, tapi yaitu tadi fungsinya kami punya agenda reses, punya agenda KDD itu untuk tahu fakta di lapangan. Kayak gimana. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi ya, dokter dan juga Bu Arni. Kita masih punya 1 segmen lagi. Tetaplah bersama kami tentu saja di Discuss. Sobat Sehat, kalau dengar kata medical check up paru, jangan langsung membayangkan proses medis yang serem atau mahal ya. Sekarang itu sudah ada teknologi modern yang sangat simpel. Ada spirometri, tes tube fungsional buat mengukur kekuatan nafas kita, bahkan bisa mendeteksi asma atau penyakit paru obstruktif kronis sebelum kita merasa sesak. Ada juga ronsen dada sebagai langkah awal mendeteksi infeksi. Nah, buat yang fase usianya sudah di atas 50 tahun atau fungsionalnya sering terpapar asap rokok berat, ada yang namanya low dose CT scan. Ini standar paling aman dan akurat buat melihat bibit kanker terkecil sekalipun yang seringkali tidak terlihat di ronsen biasa. Semua layanan terbaik ini gak jauh kok dari kita. Bahkan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta sudah mengintegrasikan pemeriksaan kesehatan paru lewat program cek kesehatan gratis yang bisa diakses di puskesmas. Rumah sakit rujukan juga siap mendampingi Anda dengan alat medis yang lengkap. Yuk Sobat Sehat, ambil langkah pertama demi masa depan yang lebih sehat. Karena setiap nafas Anda sangat berharga bagi mereka yang mencintai Anda. Medical Check-up Paru, modal awal, langkah hebatmu. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih Sobat Sehat, Anda masih bersama kami di Discuss, dan mungkin untuk Anda yang baru bergabung bersama dengan kita masih berbincang terkait medical check up paru, modal awal langkah hebatmu. Dan kita lanjutkan kembali, saya ke Dr. Henrys. Nah, Dok, ini kan tadi sudah banyak sekali yang disampaikan nih terkait penyakit paru. Nah, kita juga pengen sehat juga. Apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan paru-paru kita? Oke, baik Mbak Tika. Yang pertama yang pasti perilaku hidup sehat dan bersih itu wajib. Ya, apapun itu bukan hanya masalah paru, tapi kesehatan secara general. Ya, dalam hal ini juga paru. Nah, di salah satu segmennya perilaku hidup bersih dan sehat itu adalah mengurangi paparan-paparan yang sudah jelas tidak bermanfaat buat tubuh kita. Salah satunya apa? Ya jangan merokok. Seperti itu. Terus apalagi buka ventilasi rumah harus bagus, udara harus masuk, matahari harus masuk. Ya, jangan malas untuk kena matahari pagi. Indonesia ini negara dengan kaya sinar matahari, tetapi ternyata banyak orang Indonesia yang
vitamin D itu kekurangan, vitamin defisiensi. D. Oh, oke. Nah itu sedih sekali. Padahal Bahkan gratis ya dapatnya iya, dari padahal matahari ya. 80% ya Bu Dirut ya. Iya. Seperti itu yang Mhm. kekurangan. Mhm. Nah terus habis itu adalah tentu olahraga Iya. ya, bagaimana menjaga kesehatan paru. Kalau sahabat-sahabat semua di rumah, misalnya ada kondisi asma atau penyakit paru obstruktif kronik, ya itu masih tetap bisa berolahraga. Tentu dengan panduan dari dokter-dokter spesialisnya nanti. Nanti kita akan arahkan bagaimana tidak boleh dieman-eman, paru harus tetap berolahraga. Ya misalnya apa olahraga yang sederhana, jalan pagi. Oke, jogging Ya. aja gitu boleh ya? Ya jogging, atau nggak usah jogging, jalan Jalan aja. aja. Jalan Jalan. pagi ya, jalan pagi itu lebih bagus. Ya setengah jam, terus habis itu berenang mungkin. Ya kalau ada pasien asma mungkin pakai dulu inhalernya. Iya. Setelah itu berenang, setelah itu jalan olahraga seperti itu ya. Dan pokoknya harus ada gerak aktivitas Iya. fisik di luar olahraga, adalah aktivitas fisik di luar aktivitas umum ya, yang memang disediakan waktunya untuk khusus untuk olahraga. Olahraga. Ya selanjutnya ya makan yang baik ya, yang cukup gizi, dan makan bergizi tidak mahal ya Bu Dirut ya, Ya. Bu Arni ya. Makan bergizi itu tidak mahal dan ada di lingkungan kita semua. Negara kita negara kaya dengan sumber Segala daya yang macam. sangat luar biasa. Itu semua baik ya. Selanjutnya adalah jangan lupa kita juga harus menjaga dengan medical check up. Apalagi tadi yang sudah Bu Arni dan Bu Dirut sampaikan bahwa sudah di atas 35 tahun, 40 tahun, apalagi dengan faktor risiko. Apa faktor risikonya? Merokok, kerja di pabrik, ya, dengan banyak polusi, ya ada kondisi Driver juga ya, ya? driver. Terus sama kondisi-kondisi yang tadi sudah ada keluhan respirasi, wajib melakukan medical, Medical check check up. up, iya. Belum ada keluhan, itu yang bagus memang belum ada keluhan. Iya, habis nonton Jangan tayangan tunggu ini ada ya langsung keluhan. sobat sehat Langsung sep gitu Betul. ya. Ya kan untuk antisipasi kan Iya. Dok, gitu. Nanti akan dilakukan medical check up mulai dari foto ronsen dada, Iya. tadi Bu Su sampaikan, spirometri, bahkan kalau udah curiga ke kanker paru kita lakukan nanti ada screeningnya, teman-teman ada, nanti kita lakukan low dose CT scan atau bahkan sampai CT scan sampai tadi Bu sampaikan tindakan bronkoskopi. Semua bisa dilakukan. Apakah hal yang misalnya ada sesuatu yang terjadi di dalam paru-paru kita itu pasti merasakan ada rasa sesak, ada rasa nyeri di bagian dada begitu, Pasti Dok? ada. Kalau kondisi yang abnormal di pernafasan pasti terasa. Entah itu dari saluran nafas, entah itu misalnya ada kondisi di mana obstruksi saluran nafas. Kan udah mulai ada sesak-sesak. Iya. Tadi terutama saat aktivitas yang agak intens. Ya terus ada batuk berdahak, terus keluar, itu kan nggak normal. Ya kan? Tapi pagi aja Dok, ya itu sudah tidak normal. Seperti itu. Terus ditambah lagi dengan keluhan-keluhan yang tadi ya, yang lain, nah itu udah harus aware ya Bu Iya, Dirut betul. ya. Bukan Pokoknya medical check up. kalau kita bernafas sambil Iya. mikir, Nah, Bernafas tapi sambil mikir, ya. oh saya napas ini gitu. Iya. Nah berarti itu sudah harus hati-hati. hati-hati. Karena kalau kita bernafas kan memang kita tidak sadari kalau kita tuh bernafas. Iya. Jadi kalau kita merasakan kok agak berat ya nafasnya, nah kenapa ya? Itu sudah warning sebenarnya. Gitu. Jadi itu mesti memang sudah harus melakukan pemeriksaan. Oke, nah Dok ini kan ada juga program rehabilitasi paru begitu. Nah itu tuh sebenarnya program apa sih? Kemudian di cover oleh BPJS juga atau enggak? Kemudian bagaimana untuk masyarakat yang menengah ke bawah? Apa yang nanti bisa dilakukan juga? Oke, kalau setelah dilakukan medical check up ataupun pemeriksaan biasa gitu ya, pasien-pasien ada keluhan, kemudian memang ditemukan seperti tadi disampaikan oleh Dr. Hendris, ada PPOK, penyakit paru obstruksi kronis, kemudian ada asma. Nah, itu nanti dilakukan rehabilitasi paru. Rehabilitasi paru dilakukan pertama oleh dokter spesialis rehab medik ya, atau spesialis KFR gitu. Kemudian nanti beserta teman-teman fisioterapi biasanya melakukan pemeriksaan atau fisioterapi, latihan fisioterapi, ada latihan pernafasan, kemudian ada beberapa alat-alat seperti sepeda statis, treadmill, itu nanti untuk melihat latihan dan kemajuannya. Nanti biasa dijamin oleh JKN. Oke. Iya, 1 bulan bisa 6 hingga 8 kali. 6 sampai 8 Seminggu kali. datang 2 kali untuk melakukan rehabilitasi paru. Dipandu bagaimana nanti latihan napas, kemudian harus juga dilatihan di rumah. Oh di rumah juga Nah, ya? nanti dipandu, jadi tidak hanya saat di rumah sakit, tapi nanti di rumah juga harus dilakukan. Bagaimana cara bernafas yang efektif untuk pasien-pasien perokok. Tadi seperti disampaikan Dr. Hendris, PPOK. Itu nanti ada latihan-latihan pernafasan yang memang harus dilakukan. Prosedurnya apa ini Dok? Yang nanti harus disiapkan begitu oleh pasien?
Kalau untuk latihan nafas yang penting pagi sore nanti ada latihan nafas di rumah. Cuman memang diajari bagaimana nafas yang efektif sebenarnya. Bagaimana cara mengeluarkan dahak, membantu mengeluarkan dahak gitu. Nanti bisa dilakukan. Bisa dilakukan ya. Oke, di rumah sakit Aspira bisa. Bisa ya. Oke, baik. Nah, Bu Ari nih, ini sangat luar biasa sekali nih ya, dari rumah sakit kemudian dokter memberikan pemahaman begitu kan terkait sakit paru ini. Nah, kalau dari Ibu sendiri nih, kerjasama yang mungkin juga nanti harus dilakukan itu harus bersinergi dengan siapa saja, atau mungkin sekarang dari Komisi D ini juga tidak hanya dengan Dinkes tapi juga dengan yang lain juga sudah melakukan kerjasama terkait ini. Otomatis juga dengan pemangku kebijakan di ranah bawah seperti lurah, dukuh, RT itu juga kita harus berkolaborasi juga Mbak, karena faktanya di lapangan itu kadang-kadang dia sudah periksa, dia sudah tahu kalau dia terpapar mungkin TBC, akhirnya dia menutup diri, nggak mau ketemu siapa-siapa, nggak mau berobat karena malu, karena kalau dulu kan masih ada stigma ya Dok ya, kalau TBC itu kayak penyakit yang kelas bawah banget. Kok saya misalnya naudzubillah siapa itu pejabat kok sampai kena, kan berarti kayak gengsinya gimana gitu. Nah, itu hal seperti itu harus kita sampaikan ke masyarakat, kita edukasi terus, kemudian kepada relawan kesehatan juga dari kader-kader posyandu, kader-kader kesehatan di puskesmas untuk bisa semakin giat terjun ke masyarakatnya untuk mencari tadi mendeteksi secara dini, oh Pak itu mungkin ada indikasi ini, agar nantinya kalau memang benar beliau sakit jangan sampai menulari ke lingkungan keluarganya ataupun lingkungan sekitarnya. Dan juga kami di DPRD juga khususnya kebetulan saya juga di Badan Anggaran, kami juga selalu menyampaikan ke rapat-rapat saat Badan Anggaran untuk porsi kesehatan, dana kesehatan itu bisa agak lebih ya. ditambah. Ya. Walaupun ada ini efisiensi tapi enggak apa-apa ya. Jadi prioritas juga ya Bu. Otomatis kalau sehat kan insya Allah orang mau ngapain saja enak Mbak. Kalau kita sekaya apapun, kita punya anggaran besar ataupun punya dana yang besar tapi kita posisinya sakit, mau makan saja enggak enak. Mau bangun tidur aja rasanya males-malesan gitu kan. Makanya fokus kita memang yang utama adalah menjaga kesehatan masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta ataupun di negara Indonesia. Oke, baik. Nah, kemudian kita pengen juga ngomongin kendala dan juga tantangan mungkin yang dihadapi selama ini saat Ibu memang terjun langsung di lapangan ataupun juga terkait anggarannya bagaimana Bu? Kalau anggaran yang jelas sekarang baru trennya efisiensi. Jadi kita berupaya, kita juga selalu menyampaikan ke stakeholder ataupun dinas terkait seperti dinas kesehatan untuk bisa saat ini berupaya semaksimal mungkin dengan dana yang ada itu tetap tidak mengurangi dari kemanfaatan dari dana tersebut untuk kesehatan masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Kalau kendala di lapangan ya wajar lah Mbak, masyarakat itu ada yang menerima, ada yang malah alah Bu, ini watuk biasa, ndak apa-apa gitu. Nanti nak yo lama-lama jeleh dewenya, ada yang kayak gitu ya Dok ya. Satu sampai kadang jangan menormalisasi batuk, jangan menormalisasi sakit. Kalau memang sudah ngerasa sakit ya periksa. Jangan khususnya bagi para perokok yang sudah terlalu sering sakit batuk, itu jangan beli di apotek saja, nanti minta diresep sama apotekernya, seminggu diminum enak gitu, sembuh nggak jadi periksa, terus nanti tiba-tiba bulan depan kambuh lagi, beli lagi, dan lama-lama kan penyakitnya jadi kebal ya Dok ya. Gitu loh. Kita juga selalu menyampaikan jangan menormalisasi sesuatu yang tidak baik khususnya sakit. Waduh, ya. Emang betul kayak gitu ya Dokter Hendris ya? Emang batuk yang ya tadi yang Ibu sampaikan itu jadi normalisasi, nggak apa-apa. Karena merasa ya orang merokok batuk itu lumrah, terutama pada perokok gitu ya. Dan kondisi kerja di jalan, batuk itu lumrah Dok. Nah padahal ada batuk yang memang normal sebagai defense mekanisme pertahanan tubuh, ada yang udah nggak normal. Ya kalau memang terpapar langsung batuk ya itu normal. Tapi kalau setiap hari batuk, hati-hati. Tapi benar nggak sih Dok, ini ada yang sempat bilang juga, misalnya nih batuk, kemudian juga ada penyakit asma. Nah pagi-pagi kita ke pantai, kita menghirup udara pantai, katanya bisa menyembuhkan. Itu benar atau enggak? Jadi sebenarnya ke pantai boleh, nggak ke pantai pun juga nggak apa-apa. Kenapa ke pantai? Pantai itu kan identik dengan suatu hal yang tenang, yang bagus. Coba setiap orang yang ke pantai pasti senang. Kenapa? Karena dia
kondisinya itu tenang, teduh, melihat percikan air, itu kan suara ombak, udara ya, bagus, seger ya. pagi-pagi. Sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah suatu ketenangan sebetulnya. Nah, jadi itulah menjadi suatu Bu Dirut istilahnya Meningkatkan daya tahan gitu ya. Imunitasnya daya tahan bisa. imunitas ya, karena dia happy pasiennya Bu Arni ya. Nah, cuman kalau Bu Arni sibuk harus ke pantai dulu kan kasihan Bu Arni. Ya kan harus ke sana ke sini. Kita menikmati perjalanan Nah, Iya. Terus ke pantainya jangan lama-lama. Iya. Masuk angin Mbak. Iya, kadang orang tuh lupa diri di pantai, Mm-mm. kelamaan, pulang-pulang malah masuk Masuk angin. angin, iya. Mesti tahu, sebenarnya cuma cukup setengah jam. Sebenarnya di pantai tuh kalau sebenarnya di pantai jalan-jalan ya Dr. Hendris ya. iya, betul. Jalan di pantai tuh jalan dari sini ke sana saat udaranya masih bersih, ada angin yang mengandung uap garam Iya. gitu ya. Oh, itu bagus Jalan juga ya, gitu Dok, ya. Dan kalau di pantai cuman duduk apalagi jajan es ya, Oh, sama. gulanya kebanyakan, Gulanya gitu. kebanyakan, ya. Pulang-pulang malah batuk. Tambah gitu. diabetes Dok. Jadi untuk lebih hati-hati. Iya. Oke, baik. Nah ini Dok, ini kita pengen lihat juga nih, berkaca dari data lapangan nih di Rumah Sakit Respira, ada kelompok profesi apa saja yang paling disarankan untuk melakukan MCU juga nih Dok? Sebenarnya kalau untuk profesi jelas yang terpapar ya, terpapar misalnya dia bekerja di tambang. Ini tadi ya, tambang. Iya, Oke. tambang. Kemudian yang bekerja di jalan gitu ya, kayak yang bolak-balik di jalan seperti driver tadi ya, driver. Kan ada beberapa orang yang tidak pakai masker, bolak-balik setiap hari di jalanan dari pagi sampai sore. Begitu itu kan memang disarankan karena memang terpapar terus Terpapar dengan ya. polusi. Kalau anak-anak tuh sebenarnya perlu enggak sih untuk melakukan medical check up juga? Atau memang usia yang paling disarankan nih tadi 35 tahun ke atas 35 40 iya. ya? Mungkin kalau untuk anak-anak ada kondisi tertentu yang memang mengharuskan untuk MCU itu memang harus dilakukan atau bagaimana dokter? Kalau anak-anak biasanya memang karena kondisi sakit saja sih ya, kita tidak menyarankan untuk medical check up sih enggak kalau untuk anak-anak. Oke, memang ini khusus untuk yang dewasa, Dewasa. begitu ya. Dewasa. Bahkan dokter-dokter sendiri juga medical check up. Wah, betul. Oh, iya, betul ya. Dan Fasilitasi itu. iya, dan tentunya kami yang bekerja dekat dengan Tempat pasien berisiko. tuberkulosis, Iya. ya, itu tentu lebih kencang medical check up-nya. Nah, ini mungkin nanti ke depan anggota dewan tetap harus diagendakan juga setiap tahun pasti ya. Ada, setiap Ada tahun pasti kita ya. setahun sekali ada MCU. Waduh, nah ini Itu udah luar biasa. Semuanya, nggak hanya paru. Wah, Komplit ya, Komplit. general gitu luar ya. biasa nih, dari dewan juga sudah, dokter juga sudah. Nah, sobat sehat juga tentunya ya kita Ya, harus Mbak Tika mulai. udah belum? Saya udah ada. Nanti habis ini kita langsung medical check up ya. Baik, ini nggak kerasa ngobrolnya ya. Kalau ngomongin tentang paru nih mungkin bisa 1 jam lebih nanti. Iya. Kita Bisa 2 hari agendakan kayaknya. Bisa lagi 2 ya. hari ya, apalagi ada Bu Dirut, Iya. ada Bu Arni. Ada Oh, Dr. udah deh. Hendris juga ya. Tapi kita sudah hampir di penghujung acara dan seperti biasa kita minta closing statement dari masing-masing narasumber. Saya yang pertama mungkin ke Bu Arni terlebih dahulu, ada yang disampaikan kepada sobat sehat, silakan. Untuk masyarakat DIY sekali lagi tolong aware terhadap kesehatan panjenengan. Jangan menunggu parah baru panjenengan tindak ke fasilitas kesehatan baik itu yang pratama ataupun yang lanjutan. Pokoknya begitu ada sesuatu yang tidak normal dengan tubuh panjenengan, monggo langsung tindak ke fasilitas kesehatan yang ada. Oke, baik. Terima kasih Bu Arni. Monggo silakan Dr. Hendris. Oke, baik buat sobat sehat semua, nomor 1 adalah peduli. Peduli itu adalah peduli terhadap diri sendiri, peduli terhadap lingkungan, dan peduli juga terhadap keluarga kecil kita terutama. Ya, jadi dengan melakukan screening kesehatan mandiri atau medical check up di layanan kesehatan, tentu itu akan membuat diri kita lebih bijak dan peduli terhadap kesehatan diri sendiri. Dan tentunya perilaku hidup sehat dan bersih, perilaku yang tidak baik itu ya kita stop semuanya. Mulai sekarang kita harus kembali kepada koridor kesehatan yang lebih baik, yang paripurna, karena tentunya Tuhan juga akan mencintai seseorang yang sehat. Ya, karena dengan sehat, tadi Bu Arni juga sampaikan, kita lebih berproduktif dan bermanfaat buat semuanya. Oke, yang pasti pengennya sih sehat jasmani dan rohani juga Siap. ya, Jadi dokter ya. jangan takut Iya. untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, dan jangan takut apapun itu hasilnya. Waduh, Ya, itu dia. Ada apapun, solusinya. ya, apapun ketahuan sejak dini tentu akan lebih baik. Oke, baik. Terima kasih Dr. Hendris. Monggo silakan Ya, Dr. untuk Ana. sobat sehat, jadinya yang pertama, kalau ada gejala saluran pernafasan segera diperiksakan. Gitu, segera mungkin terdeteksi, segera mungkin terobati. Yang kedua,
Yang belum sakit tapi memiliki risiko harus melakukan pemeriksaan medical check up paru. Jadi yang medical check up paru adalah satu langkah awal, satu langkah kecil untuk paru, langkah besar untuk kesehatan daerah istimewa Yogyakarta. Oke, baik. Terima kasih Dr. Ana, Dr. Hendris, dan juga Bu Arni yang sudah hadir di Discuss ya. Next time mungkin kita akan ngobrol lagi dan semoga ini juga bermanfaat untuk pemirsa ataupun juga sobat sehat yang ada di rumah. Dan tentunya kita juga harus menjaga aset yang sangat berharga di dalam tubuh kita dan jadikan pemeriksaan berkala sebagai pelindung masa depan Anda. Dan ingat selalu juga pesan penting kita hari ini, medical check up paru, modal awal langkah hebatmu. Akhirnya saya Artika Amelia harus pamit undur diri dari Discuss, diskusi kesehatan podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sampai jumpa untuk program kami selanjutnya.